Halo warga pecinta KDM, kemarin lalu ada yang request tuh ya, request tentang apa? Tentang nanya AI. Jadi di video ini kita akan nanya, apa agama daripada Kang Deddy Mulyadi yang sebenarnya? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini orang yang rajin beribadah? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini orang yang sangat jujur, amanah, dan lain sebagainya? Apakah orang yang agamis atau tidak? Jadi langsung kita tanyakan sama ChatGPT. Jadi kalau Anda pengen nanya, boleh request di kolom komentar ya. Nanti akan saya tanyakan sama ChatGPT. Selamat datang kembali di channel Markitai. Mari kita tanya AI. Halo ChatGPT, apakah Kang Deddy Mulyadi itu beragama Sunda Wiwitan atau tidak? Apa sebenarnya agama daripada Kang Deddy Mulyadi? Tolong jawab dengan jujur. Saya jawab jujur, hati-hati, dan berbasis pernyataan publik. Ya, karena ini menyangkut agama ranah sensitif. Oke. Jawaban singkat dan tegas, Kang Deddy Mulyadi beragama Islam. Ia bukan penganut Sunda Wiwitan. Kenapa sering muncul anggapan Sunda Wiwitan? Ini penting untuk diluruskan. 1. KDM sangat kuat mengangkat budaya Sunda, pakaian adat Sunda, simbol-simbol tradisi leluhur, ritual budaya, bukan ritual agama, bahasa dan filosofi Sunda, silih asih, silih asah, silih asuh. Banyak orang keliru menyamakan budaya dengan agama. Padahal Sunda Wiwitan, sistem kepercayaan. Budaya Sunda, warisan kultural, bisa dianut siapa saja, termasuk Muslim, Kristen, dan lain-lain. 2. Pernyataan KDM sendiri, ini kunci. Dalam berbagai kesempatan publik, KDM secara eksplisit menyatakan bahwa ia Muslim, ia menjalankan ajaran Islam, ia menghormati semua agama dan kepercayaan lokal. Ia juga tidak pernah menyatakan diri sebagai penganut Sunda Wiwitan. Jadi, secara etika dan fakta, open quote, kita harus merujuk pada pengakuan orangnya sendiri, close quote. Nah, 3. Kesalahan umum di masyarakat. Banyak orang berpikir, kalau dekat adat, pasti kepercayaan leluhur. Kalau beda dari Islam simbolik, bukan Muslim. Ini cara berpikir yang keliru dan sempit. Dalam tradisi Indonesia, banyak Muslim kultural yang sangat menghormati adat, itu tidak menghapus identitas Islamnya. Kesimpulan jujur, agama KDM, Islam bukan penganut Sunda Wiwitan. Ia adalah Muslim yang mengekspresikan nilai Islam melalui budaya Sunda. Kalau ada yang tetap memaksa memberi label lain, itu lebih ke opini atau prasangka, bukan fakta. Kalau kamu mau, saya bisa menjelaskan perbedaan Islam kultural versus Islam simbolik, membahas kenapa figur seperti KDM sering disalahpahami, atau menjelaskan posisi Sunda Wiwitan secara historis di Jawa Barat. Tinggal bilang. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kalau Anda pengen nanyakan, nanti tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan kedua adalah, kalau misalnya KDM atau Kang Deddy Mulyadi mencalonkan presiden tahun 2029, apakah akan jadi penghalang ketika Kang Deddy Mulyadi itu diisukan beragama Sunda Wiwitan? Apakah ini jadi tantangan besar atau tidak? Apakah ini masalah besar atau tidak? Tolong dijawab dengan jujur. Saya jawab jujur, realistis, dan apa adanya, tanpa menutup-nutupi realitas politik Indonesia. Jawaban singkat. Isu KDM beragama Sunda Wiwitan bisa menjadi tantangan politik, tapi bukan penghalang besar jika dikelola dengan benar. Ini bukan masalah faktual, tapi masalah persepsi dan politisasi. Fakta dasarnya dulu. Ini penting. Kang Deddy Mulyadi secara terbuka menyatakan dirinya Muslim. Tidak ada pernyataan resmi dari KDM bahwa ia penganut Sunda Wiwitan. Isu ini bukan fakta, kan narasi yang dibangun sebagian pihak. Jadi masalahnya bukan pada agamanya, tapi pada framing politik. Apakah isu ini bisa dipakai untuk menyerang KDM? Jawaban jujurnya, ya, pasti akan dipakai. Kenapa? Indonesia mayoritas Muslim. Isu agama sangat efektif sebagai senjata politik. KDM punya ciri khas, budaya kuat, ritual adat, gaya non-mainstream. Bagi lawan politik, ini mudah dipelintir menjadi, open quote, ini bukan Islam seperti yang kita kenal, close quote. Ini serangan persepsi, bukan serangan fakta. 3. Tapi apakah ini tantangan besar? Jawaban jujur dan seimbang, tergantung cara KDM mengelolanya. Bisa jadi masalah besar jika KDM menghindar atau ambigu soal identitas agama, tidak tegas menjawab tuduhan, membiarkan isu liar tanpa klarifikasi, terlalu elitis atau simbolik tanpa komunikasi ke umat. Dalam kondisi ini, isu bisa menggerus suara pemilih konservatif. Bisa jadi masalah kecil jika KDM tegas dan konsisten menyatakan identitas Islamnya, tetap menghormati budaya tanpa mengaburkan agama, didukung tokoh ulama atau ormas Islam arus utama, menunjukkan praktik keislaman secara wajar, tanpa pamer. Dalam kondisi ini, isu justru bisa kehilangan tenaga.
realita politik yang jujur. Ini jarang diucapkan. Open quote, pemilih Indonesia tidak menuntut calon presiden paling islami, tapi cukup islami dan tidak aneh. Close quote, selama publik merasa ia muslim, tidak anti agama, tidak menyimpang, tidak memusuhi ulama, maka isu akan berhenti di kalangan tertentu saja, tidak nasional. 5. Dibanding tantangan lain, seberapa besar isu ini? Secara jujur, tantangan KDM 2029, skala elektabilitas nasional, besar. Mesin partai besar. Lawan figur kuat. Isu Sunda Wiwitan menengah kecil. Jadi ini bukan tantangan utama, hanya satu dari sekian senjata politik. Anya Karken 6. Kesimpulan paling jujur, isu ini bukan penghalang mutlak, tapi tidak boleh diremehkan. Dengan komunikasi tepat, isu ini bisa diredam. Publik lebih peduli pada kinerja, karakter, dan keberpihakan. Open quote, KDM tidak akan kalah hanya karena isu ini. Ia bisa kalah jika gagal membangun narasi nasional yang kuat. Close quote. Kalau kamu mau, saya bisa. Menjelaskan strategi terbaik KDM menghadapi isu agama. Membandingkan dengan tokoh lain yang pernah diserang isu serupa. Atau menjawab apakah KDM sebaiknya maju 2029 atau menunggu 2034. Tinggal bilang. Kalau Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri calon presiden tahun 2029 berhadapan dengan Pak Prabowo, apakah KDM punya peluang menang menghadapi Pak Prabowo? Kalau dia punya peluang menang, berapa presentasenya? Kemudian apakah dia akan dicap pengkhianat karena Pak KDM satu partai dengan Pak Prabowo? Bagaimana menurut Anda? Coba jawab dengan jujur. Kalau Pak KDM atau Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri calon presiden tahun 2029 mendatang, apakah dia akan bisa menang kalau berhadapan dengan Pak Prabowo? Kalau dia mencalonkan diri calon presiden tahun 2029, apakah dicap sebagai pengkhianat oleh Pak Prabowo karena Pak KDM itu satu partai dengan Pak Prabowo? Kalau Pak KDM mencalonkan diri presiden, berapa persen kemenangannya kalau head to head atau berhadapan dengan Pak Prabowo? Tolong jawab dengan jujur. Saya jawab jujur, realistis, dan tanpa mengarang. Dengan catatan ini, analisis politik, bukan kepastian. Jawaban singkat, langsung ke inti. Apakah KDM bisa menang melawan Prabowo di 2029? Bisa secara teoritis, tapi peluangnya kecil menengah. Prabowo tetap lebih unggul. 2. Apakah KDM akan dicap pengkhianat karena satu partai dengan Prabowo? Label itu bisa muncul di level elit partai, tapi tidak otomatis merusak elektabilitas publik. 3. Kalau head-to-head Prabowo versus KDM, berapa persen peluangnya? Prabowo 65-75%. KDM is 25-35%. Ini estimasi jujur berdasarkan kondisi politik Indon Survey. Bukan satu. Head-to-head Prabowo versus KDM. Siapa lebih kuat? Kenapa Prabowo masih unggul? Incumbent advantage, petahana presiden. Kendali mesin negara dan koalisi besar. Nama besar nasional plus legitimasi elit dan internasional. Pemilih Indonesia cenderung tidak mudah menjatuhkan petahana. Dalam politik Indonesia, petahana itu sangat kuat. Kenapa KDM tetap punya peluang? Basis Jawa Barat sangat besar. Daya tarik populis dan anti-elit. Bisa menyerap pemilih yang lelah figur lama, kecewa pada hasil pemerintahan pusat. KDM kuat di emosi dan kedekatan rakyat, bukan teknokrasi. Tapi, ini belum cukup untuk mengalahkan petahana tanpa koalisi raksasa. 2. Estimasi persentase jujur dan rasional. Kalau benar-benar hanya dua kandidat. Peluang menang, Prabowo 65-75%. KDM 25-35%. Angka KDM bisa naik jika ekonomi memburuk, ada isu besar yang melemahkan petahana. KDM didukung tokoh nasional kuat, Muhammadiyah ekonomi. Angka KDM bisa turun jika maju tanpa restu partai, minim logistik dan struktur nasional. 3. Apakah KDM akan dicap pengkhianat? Jawaban jujur, bisa, tapi tidak fatal. Di elit Gerindra, ya bisa disebut pembangkang. Di publik, tidak terlalu peduli. Pengalaman politik Indonesia menunjukkan, open quote, pemilih tidak memilih berdasarkan loyalitas partai, tapi siapa yang dianggap berani dan berpihak. Close quote, banyak tokoh, dicaci elit, tapi tetap dipilih rakyat. Disebut pengkhianat, tapi dilupakan setelah pemilu. 4. Faktor paling menentukan, ini penting, bukan soal pengkhianat, tapi saat restu atau konflik elit. 2. Mesin partai dan logistik. 3. Narasi nasional, bukan lokal Jabar. 4. Siapa wapresnya? Tanpa itu, KDM sulit menang, walaupun populer. 5.
Kesimpulan paling jujur, KDM bukan favorit jika melawan Prabowo di 2029. Tapi bukan mustahil. Label pengkhianat tidak menentukan hasil. Prabowo tetap unggul kecuali terjadi krisis besar. Open quote. Kalau 2029 situasi normal, Prabowo menang. Kalau 2029 situasi krisis, KDM bisa naik signifikan. Kalau kamu mau, saya bisa menghitung skenario KDM menang. Apa aja syaratnya? Membandingkan KDM versus kandidat lain selain Prabowo. Menilai apakah KDM lebih baik jadi capres atau kingmaker. Tinggal bilang.